Nah, oke teman-teman, selamat beraktivitas ya. Ini kebetulan kita ada NMAX New. Ini dengan trouble sangat sederhana sekali teman-teman. Cuman kasus seperti ini akan terasa sangat panik buat pengendara yang tidak tahu caranya teman-teman. Nah, ini buat teman-teman ya, buat teman-teman ataupun bahkan ini ibu-ibu biasanya seperti ini. Teman-teman bisa ikuti video ini, insya Allah ada faedahnya teman-teman. Kita lanjutkan ya. Oke teman-teman, kita fokus ke sini ya. Ini ada NMAX New yang sistem kunci kontak menggunakan KLS seperti ini teman-teman ya. Nah, kasusnya di sini motor ini sudah diganti baterai, ganti aki, bahkan baterai ini tetap tidak berfungsi teman-teman. Perhatikan ke sini. Kita tekan seperti ini. Nah, satu lagi biar cepat. Nah, ini cepat begini kan on teman-teman ya. Kita tekan ini tidak mau teman-teman. Nah, siapapun teman-teman ya, pengendara yang seperti ini mengalami hal kayak gini pasti panik teman-teman. Karena apa? Ini tidak berfungsi. Nah, sekali lagi ini tidak mau. Nah, hal-hal yang harus teman-teman perhatikan kalau mengalami hal-hal seperti ini teman-teman ya. Kondisi seperti ini, faktor pemicu ini tidak berfungsi itu banyak sekali teman-teman. Pertama dari baterai, kondisi baterai kendaraan yang memang drop. Yang kedua dari baterai remote sendiri teman-teman. Nah, coba kita ke belakang ya, ke sini. Nah, dan kondisi ini sampai diganjal sama yang punya teman-teman. Karena apa? Kemarin di sini banyak barangnya, takutnya tidak bisa dibuka teman-teman. Nah, sekarang kita lari ke sini. Kalau memang ini baterainya yang bermasalah, ini logikanya tidak mungkin. Karena apa? Ini sudah ditukar dengan baterai yang normal. Bahkan kita cek ke motor lain, ini bagus. Dan yang kedua, baterai remote ini sudah diganti baru teman-teman. Perhatikan. Nah, baterai remote ini baru. Nah, ini baru teman-teman. Nah, ini baru, ini yang bekas. Logikanya kan seperti itu. Cuman ini masih tidak berfungsi. Nah, tidak berfungsi teman-teman. Nah, ini buat teman-teman ya, teman-teman pengendara ataupun bahkan ibu-ibu ini pasti panik sekali. Kalau terjadi seperti ini, teman-teman jangan panik ya. Nah, biasanya ini ada terjadi pemutus arus yang arah ke lampu teman-teman. Karena apa? Knock ini, remote ini ada sangkutannya dengan modem alarm teman-teman. Dia akan bersangkutan dengan arus yang menuju ke headlamp. Nah, tepatnya di mana? Teman-teman ke depan, ikuti saya. Nah, oke teman-teman. Teman-teman lari ke depan sini ya. Ke arah batok sini, teman-teman buka ini seperti ini. Nah, seperti ini. Teman-teman tarik seperti ini, jangan ragu-ragu. Nah, ke bawah. Oke. Sekarang teman-teman fokus ke rumah sikring ini, teman-teman. Nah, ingat ya. Teman-teman fokus ke sikring yang sebelah sini. Oke. Karena apa? Jalur 12 volt standby di sini, teman-teman. Ke headlamp, dari lampu hazard di sini ya. Teman-teman buka seperti ini. Nah, oke, sebentar. Nah, dari sekian sikring ini teman-teman ya, teman-teman fokus di sikring 1, 2, 3. Nah, dan untuk sikring yang berfungsi ke lampu hazard dan untuk mengaktifkan modem remote, mode silent dan mode bunyi ya teman-teman ya. Teman-teman fokus di jalur ini teman-teman. Nah, di sini ada sebetulnya ini jalur ukuran ini ada di 7,5 teman-teman, tapi kok sudah berubah ya. Mungkin dulu pernah diperbaiki juga. Nah, perhatikan 3 ini jalur standby teman-teman. Perhatikan sini. 1
2, 3, 4, tidak menyala teman-teman. Oke. Nah, di sini sudah ada titik terang teman-teman ya, bahwasanya kerusakan dari sini. Nah, ini nyala semua teman-teman. Oke. Dan yang ketiga ini akan menunggu perintah setelah kunci kontak diaktifkan lewat output arus dari ECU teman-teman ya. Nah, sekarang kita sudah tahu kerusakan ada di sini. Sekarang satu. Nah, ini tidak ada teman-teman. Artinya apa? Ini putus. Karena apa? Ini jalur ke headlamp dan jalur lampu hasar teman-teman ya. Nah, ini sangkut pautnya dengan modem teman-teman. Nah, kita cabut seperti ini. Perhatikan. Oke teman-teman, terputus ya. Sekarang kita ganti yang baru sesuai standarnya, ukuran 7,5. Oke, sikring baru sudah dapat 7,5 ampere. Sekarang kita pasang seperti ini. Oke, sekarang kita tes 1, 2. Oke teman-teman, aktif semua ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tutup seperti ini. Coba kita ke belakang. Nah, sebentar teman-teman, kita ke sini ya. Nah, teman-teman lari ke remote sini. Perhatikan. Coba kita aktifkan teman-teman ya. Kita tekan. Nah, kalau cepat seperti ini on teman-teman ya. Kalau seperti ini, nah ini off teman-teman. Kita on kan. Nah, sekarang kita tekan ya knoknya 1, 2, 3. Oke, berbunyi teman-teman. Di sana sudah ada. Nah, sekarang kita buka. Nah, perhatikan. Kita hidupkan. Oke teman-teman, berfungsi ya. Nah, itu tadi kendala dari permasalahan knok ini. Nah, kembali lagi teman-teman ya, faktor pemicu kerusakan ini itu banyak sekali, dari baterai remote, baterai motornya ini juga. Nah, cuman ada juga yang terjadi seperti kasus ini, ya kan? Karena apa? Ini baterai sudah diganti baru, bahkan aki sudah ditukar. Ternyata yang rusak di jalur headlamp tadi. Oke teman-teman, ini bisa teman-teman ikutin di rumah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.